Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Miranti Azhari SPD, mahasiswa PPG Prajabatan PPKN gelombang kedua, ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran tentang demonstrasi kontekstual topik 3 mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Panduan observasi A. Tujuan: memperoleh informasi berupa data mengenai latar belakang dan perkembangan peserta didik di SMP Negeri 3 Padang. B. Aspek yang diamati, diantaranya 1. Aspek etnik, 2. Aspek sosial, 3. Perkembangan fisiologis, 4. Perkembangan psikologis diantaranya kognitif, emosi, psikososial, dan moral, 5. Motivasi dan minat, 6. Cara belajar, 7. Perkembangan motorik. C. Sasaran observasi. Sasaran dalam observasi ini yaitu peserta didik di kelas 71 SMP Negeri 3 Padang. D. Waktu dan tempat pelaksanaan observasi. Jadwal pelaksanaan kegiatan observasi, latar belakang dan perkembangan peserta didik sebagai berikut. Hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, pukul 8 pagi, tempat di kelas 71 SMP Negeri 3 Padang. E. Teknik observasi. Observasi dilakukan dengan metode wawancara bersama peserta didik. Wawancara dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan perkembangan peserta didik. Adapun indikator-indikator yang menjadi pertanyaan dalam kegiatan wawancara adalah sebagai berikut. Data pribadi peserta didik: 1. Nama, 2. Kelas, 3. Tempat tanggal lahir, 4. Usia, 5. Alamat, 6. Agama, 7. Kewarganegaraan, 8. Jenis kelamin, 9. Pekerjaan orang tua, 10. Tinggi badan, 11. Berat badan, 12. Hobi. Oke, baiklah, kita lanjut pada bagian F, lembar panduan observasi. Nah, pada bagian ini, siswa diminta untuk mengisi indikator pada masing-masing aspek pada tabel yang telah diberikan. Nah, kita mulai pada aspek etnik. Adapun indikatornya: 1. Asal suku, 2. Bahasa sehari-hari, 3. Apakah ada suku lain di daerahmu selain Minang, 4. Apakah kamu menyukai keberagaman, 5. Agama yang dianut siswa. Lanjut kita ke aspek sosial. Adapun indikatornya: 1. Latar belakang pendidikan orang tua, 2. Pekerjaan orang tua, 3. Pendapatan orang tua, 4. Berapa uang jajan yang diberikan oleh orang tua, 5. Memiliki kedudukan tertentu di masyarakat. Oke, baiklah, kita masuk pada bagian perkembangan fisiologis. Nah, pada bagian ini kita bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama perkembangan fisiologis perempuan, yang kedua perkembangan fisiologis laki-laki. Nah, kita awali dengan perkembangan fisiologis perempuan. Adapun indikatornya: 1. Saya telah mengalami menstruasi pertama, 2. Saya mengalami pertumbuhan rambut di ketiak, 3. Saya mengalami pertambahan berat badan, 4. Saya mengalami pertumbuhan tinggi badan. Nah, lanjut ke perkembangan fisiologis laki-laki. Adapun indikatornya: 1. Saya mengalami perubahan suara menjadi lebih berat, 2. Saya mengalami pertumbuhan rambut di area wajah, 3. Saya mengalami pertambahan berat badan, dan keempat, saya mengalami pertumbuhan tinggi badan. Dan lanjut pada perkembangan psikologis. Nah, pada bagian perkembangan psikologis ini ada beberapa bagian. Yang pertama, kognitif. Adapun indikatornya: 1. Saya bisa berpikir secara logis di berbagai situasi, 2. Saya mulai mengerti konsep keadilan dan keselarasan, 3. Saya mulai memahami setiap perbuatan yang dilakukan mungkin saja memiliki dampak baik maupun buruk, 4. Saya mulai bisa menyelesaikan masalah meski belum bisa sempurna melakukannya, 5. Saya memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan, 6. Saya mampu berpikir dalam pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan tersebut secara nyata, 7. Saya mampu mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan 2 atau lebih kemungkinan yang ada, 8. Saya mahir mengingat kosakata bahasa asing,
9. Saya memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan. 10. Saya mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapai masa depan yang diinginkan. Lanjut ke perkembangan psikologis bagian emosi. Adapun indikatornya: 1. Saya memiliki emosi yang stabil setiap harinya. 2. Saya sering melawan atau memberontak kepada orang lain. 3. Saya menggunakan kata-kata kotor jika sedang emosi. 4. Saya akan segera meminta maaf jika saya melakukan suatu kesalahan. 5. Saya merasa iri jika hasil ujian teman saya lebih bagus daripada hasil ujian yang saya dapatkan. 6. Saya memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat. 7. Saya menggunakan kata-kata kotor jika sedang emosi. 8. Saya akan segera meminta maaf jika saya melakukan suatu kesalahan. 9. Saya terkadang merasa kesal dan saya tidak tahu penyebabnya. 10. Saya dapat mengendalikan amarah. Lanjut perkembangan psikologis bagian psikososial. Adapun indikatornya: 1. Saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau teman sebaya. 2. Saya sedang mencari jati diri. 3. Saya dapat menyeimbangkan pengaruh orang tua dan pengaruh teman sebaya. 4. Saya tidak mudah goyah jika terjadi konflik. 5. Saya dapat menyeimbangkan pengaruh orang tua dan pengaruh teman sebaya. Baiklah, lanjut pada perkembangan psikologis bagian moral. Adapun indikatornya: 1. Saya pernah diberi nasihat tentang nilai moral. 2. Saya pernah melanggar aturan. 3. Saya pernah mengejek teman atau orang lain. 4. Saya tidak suka dinasihati. 5. Saya selalu memberikan contoh yang baik kepada teman. Oke, baiklah, kita lanjut pada bagian motivasi dan minat. Adapun indikatornya: 1. Saya memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. 2. Saya ingin mendapat nilai tertinggi. 3. Saya memotivasi diri setiap hari. 4. Apakah kamu berusaha untuk mempersiapkan materi pelajaran dengan baik pada pelajaran PPKN di sekolah? 5. Saya membutuhkan motivasi dari orang lain. 6. Saya mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. 7. Saya aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi pelajaran yang belum saya pahami. 8. Saya senang ketika mendapatkan nilai tambahan. 9. Saya lebih senang mengerjakan tugas kelompok dibandingkan mengerjakan soal individu. 10. Saya tidak cepat putus asa dan melakukan berbagai upaya untuk berhasil. Oke, baiklah, kita lanjut pada gaya belajar. Adapun indikatornya: 1. Saya senang belajar dengan media video. 2. Saya senang belajar dengan mengamati gambar. 3. Saya senang belajar dengan media suara. 4. Saya senang belajar dengan media video dan suara. 5. Saya senang belajar dengan media gambar dan suara. Oke, baiklah, sekarang kita masuk pada bagian terakhir, yaitu perkembangan motorik. Adapun indikatornya: 1. Saya mampu menuliskan angka dan huruf dengan baik. 2. Saya mampu melompat, menendang, berdiri, duduk, dan melakukan aktivitas fisik lainnya dengan baik. 3. Saya sering menggambar hal-hal yang saya lihat secara langsung. 4. Saya bisa memainkan satu atau lebih alat musik dengan baik. 5. Saya sering menuliskan hal-hal yang saya alami dalam buku diary atau not di handphone. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan presentasi saya tentang demonstrasi kontekstual topik 3 mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.